Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Gunawan. Jadi, sini saya akan mengerjakan tugas untuk membuat sebuah kelas diagram yang kelas diagramnya itu berasal dari desain database yang saya buat dan minggu kemarin, yaitu yang menyebutkan, oh ya yang ini. Jadi ini adalah desain database untuk sistem jadwal penjemputan sampah. Jadi untuk desain database sebelumnya itu ada 3 tabel. Yang pertama adalah tabel kurir, pengguna, dan tabel penjemputan. Dan tugas saya di sini adalah mentransformasikannya menjadi sebuah kelas diagram. Untuk kelas diagramnya sendiri, sini saya sudah membuat yang tabel ya, tetapi belum ada relasinya. Ya, jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel yang saya buat. Yang pertama adalah tabel orang atau abstrak orang yang nantinya si atribut dan metodenya ini diwariskan ke kelas kurir dan kelas pengguna. Selanjutnya ada tabel interface operasi pesanan dan jadwal penyimpanan. Jadi untuk tabel operasi pesanan ini dia bukan sebuah interface atau kontrak kerja di dalam kelasnya tersebut. Jadi kelas yang mengimplementasikan kelas operasi pesanan ini wajib untuk mewariskan metode yang ada di kelas operasi pesanan. Misalkan di sini kan ada jadwal penjemputan. Kelas jadwal penjemputan ini bakal mengimplement tabel operasi pesanan yang artinya kelas jadwal penjemputan ini wajib mengimplementasikan isi dari metode yang ada di operasi pesanan. Selanjutnya saya akan membuat relasi antar tabel. Yang pertama adalah relasi inheritance antara kelas orang dengan kelas kurir dan untuk inheritance sendiri. Untuk panah relasinya itu dia ujungnya misalkan segitiga yang kosong seperti nah, sebutnya saya lupa. Oke, selanjutnya untuk relasi antar tabel yang diberikan dengan operasi bersama. Saya menggunakan garis putus-putus yang artinya kalau salah namanya realization. Untuk ujung dari panah itu dia segitiga kosong. Oke, selanjutnya adalah kita menyambungkan sebuah kelas yang memiliki hubungan struktural yang dimana kelas itu memerlukan data dari kelas lain. Misalkan pada tabel jadwal penjemputan ini dia memerlukan data dari pengguna dan kurir. Namanya itu relasi asosiasi. Untuk bentuknya gini.
Untuk garis panahnya itu dia kayak lancip gitu. Ini namanya relasi association. Ini lah terus ya. Kurang rapi dikit. Jadi sedikit mengulang untuk setiap tabel. Jadi kan tadi ada tabel orang yang dimana dia mewariskan metodenya ke tabel atau kelas kurir dan ke kelas. Nah, lalu ada tabel interface atau kontrak kontrak kerja lah anggapannya. Ya, kalau misalkan ada sebuah kelas yang mengimplementasi interface ini, dia wajib untuk mengimplementasikan metode yang ada di interface-nya. Seperti jadwal sebenarnya ini, dia wajib untuk mengimplementasikan metode yang ada di interface, yaitu ada status serta tampilkan detail. Dan jadwal metode ini memiliki relasi asosiasi terhadap tabel kelas pengguna dan kelas kurir. Karena untuk kelas jadwal penyebaran ini memerlukan data yang ada di kelas kurir dan pengguna. Mungkin untuk kelas diagram sampai di sini, selanjutnya kita ke implementasi pada kode Java-nya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke implementasi codingannya. Jadi di sini saya sudah membuat codingannya. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Ini main ya. Ini berarti ini adalah kelas abstraksi yang nantinya bakal mewariskan atribut seperti ID atau nama serta metode tampilkan info ke kelas kurir dan kelas pengguna. Lalu ini ada sebuah interface yang nantinya kelas interface ini diimplement oleh kelas jadwal presenter. Jadi di interface ini dia ada dua metode. Yang pertama ada status serta tampilan detail. Ya. Nah, ini yang diimplementasikan oleh kelas jadwal dan konten. Ya, selanjutnya kita mencoba kodenya. Nah, ini karena sudah ada data penggunanya, saya sendiri kita coba. Masukkan tanggal 28 04 2006. Masukkan jam 24.00 sampai 01.00. Ini sampahnya mayat ayam 75 kilo. Kilo ya udah 75. Nah, ini contoh dari hasil input dari pengguna. Terus ketika pengguna itu menerima tugasnya, nah selesai ya, statusnya kurir menuju lokasi. Mungkin cukup sampai di situ video dari tugas saya. Mungkin banyak kurangnya ya dari video saya ini. Mohon maaf apabila kurang banget. Bisa kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.